Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi dari video yang kemarin sudah ditonton. Yang video tersebut saya beri judul dengan ringkasan materi. Ringkasan materi dari tema 1, 2, dan 3. Sudah ditonton ya nak videonya? Baiklah, anak saya yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada aplikasi yang kemarin di aplikasi yang kemarin saya berikan itu ada 2 video yang saya sajikan untuk kamu tonton dan kamu amati. Nah, Ustaz akan jelaskan materi yang ada di video tersebut. Kita akan bahas di materi video yang pertama. Anak-anak saya yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video pertama pasti kamu lihat ya tentang keadaan alam yang ada di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan, yang mana negara Indonesia ini karena berbentuk pulau, jadi memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, dan juga penampakan alamnya itu yang sungguh sangat luar biasa indahnya. Jadi penampakan alam Indonesia itu sungguh sangat luar biasa indahnya. Dan di setiap tempat penampakan alam tersebut itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Contohnya misalnya yang pertama penampakan alam yang ada di pantai. Nah, penampakan alam yang ada di pantai ini pasti anak-anak Ustaz pernah ya pergi ke pantai. Nah, ketika kita pergi ke pantai itu banyak sekali orang yang di sana itu hanya ingin berlibur. Artinya apa? Orang yang tinggal di daerah pantai ini cenderung dia itu bekerja sebagai seorang yang membuka pariwisata atau objek wisata. Kemudian ada penampakan alam yang namanya itu dataran rendah. Nah, dataran rendah itu sangat cocok sekali dijadikan sebagai tempat pabrik untuk pembangunan pabrik. Nah, jadi orang yang ada di dataran rendah ini mereka lebih cenderung bekerja sebagai seorang karyawan atau buruh. Kemudian ada namanya itu penampakan alam dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini biasanya daerahnya dingin, suhunya sangat dingin. Nah, jadi orang yang ada di dataran tinggi ini lebih cenderung mereka melakukan kegiatan berkebun. Nah, misalnya berkebun buah jeruk, stroberi, anggur, dan sayur-sayuran. Jadi tanaman-tanaman ini hanya bisa tumbuh di daerah yang beriklim sejuk. Sedangkan kita ini sekarang sedang di daerah kita ini namanya masih dataran rendah. Nah, kenapa? Karena kita di sini masih banyak terdapat pabrik-pabrik, jadi kita masih tergolong kategori dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu misalnya daerah Sumbar sana ya kan, itu mempunyai suhu yang sangat dingin. Jadi karena penampakan alam yang sangat luar biasa indahnya ini yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, haruslah kita syukuri. Ya kan, mulai dari tumbuhannya. Nah, tumbuhan-tumbuhan di Indonesia itu sangat banyak ya nak. Sangat banyak tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia, termasuk juga hewan-hewannya. Satwa-satwa liarnya juga sangat banyak. Jadi satwa liarnya itu ada yang makan tumbuhan, ada yang pemakan daging, ada pemakan tumbuhan dan juga daging. Jadi kekayaan alam yang ada di Indonesia ini sungguh sangat luar biasa indahnya, dan luar biasa kekayaannya yang ada di dalam alam Indonesia ini. Nah, jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu ada 2 nah. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya itu seperti pohon kayu, rumput-rumputan, pohon buah, kemudian sayur-sayuran. Inilah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini biasanya termasuk dalam kategori barang tambang seperti emas, perak, tembaga, besi. Nah, ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kedua sumber daya alam ini, baik yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, itu sangat banyak di Indonesia. Sehingga kita ini termasuk negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Makanya oleh karena itu jangan kita rusak sumber daya alam yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sumber daya alam ini
harusnya kita manfaatkan dengan cara bijaksana. Jangan kita menggunakannya dengan boros ataupun kita merusaknya dengan tangan-tangan kotor kita. Artinya kita harus menjaga setiap sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, baik itu yang ada di pantai, yang ada di dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan, itu harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan sampai kita merusak ekosistem ataupun alam yang ada di Indonesia ini. Itu berkaitan dengan materi yang ada di video yang pertama. Kemudian yang ada di video kedua, itu dimulai dengan cahaya-cahaya ya nak, cahaya-cahaya. Nah, kemudian ada suara-suara murotal, kamu dengar ya nak. Nah, di video kedua itu yang pertama adalah berkaitan dengan masalah bunyi. Nah, bunyi ya, misalnya tokok. Nah, itu ada bunyi. Jadi bunyi itu adalah suara yang keluar dari sebuah benda, dan bunyi itu bisa merambat, baik itu di benda padat ini seperti di meja, kemudian merambat di udara, nah, seperti ini Ustaz bicara, kemudian bisa terdengar oleh kamu nih, akibat apa? Suara Ustaz merambat di udara, terekam oleh kamera Ustaz, kemudian didengar oleh kamu. Kemudian bunyi juga bisa merambat di air. Nah, misalnya kamu ada gelas, kamu tokok-tokok tuh gelasnya, seperti yang ada percobaan kita kemarin itu, kemudian gelas itu seperti bergetar. Nah, itu artinya bunyi itu menambah di air. Atau misalnya kamu ketika berenang menyelam, kemudian ada teman kamu yang lompat masuk ke dalam air, pasti terdengar suaranya. Nah, itu ada contoh bunyi yang menambah di air. Nah, bunyi ini dapat keluar dan merambat itu jikalau dia itu disentuh atau benda tersebut ditokok-tokok atau digesek-gesek, maka itu akan keluar suara atau bunyi. Dan bunyi ini didengar, bisa kita dengar karena adanya telinga kita. Kedua telinga kita ini adalah berguna untuk berfungsi untuk mendengar bunyi, sehingga bunyi tadi itu yang keluar kemudian masuk ke telinga kita, mulai dari telinga bagian luar, tengah, dalam, kemudian direspon oleh otak, kemudian kita bisa mendengar suara-suara yang keluar tadi, apakah itu suaranya suara meja, suara pukulan, suara jeritan. Nah, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan telinga kepada kita untuk mendengar. Kemudian kamu lihat tuh banyak lampu-lampu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang masalah energi. Nah, energi itu energi terbesar yang ada di dunia ini itu adalah matahari. Karena tanpa matahari kita tidak bisa beraktivitas. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita itu dia bisa menghasilkan oksigen atau udara segar bagi kita. Itu kenapa? Karena bantuan matahari. Jadi di tumbuhan itu ada daun yang mana di daun tersebut terjadi proses pemasakan dan pembakaran dari karbon dioksida menjadi oksigen yang kita hirup. Jikalau tidak ada matahari, tumbuhan tidak bisa memproses oksigen, akhirnya apa? Kita akan kehilangan banyak sekali oksigen, dan udara yang ada di bumi ini bisa menjadi racun semuanya. Makanya matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di dunia. Nah, yang kedua, semua energi yang sering kita pakai adalah energi listrik. Nah, lampu, kemudian laptop Ustadz ini ya, dan televisi yang ada di rumah kita itu bisa bekerja, bisa kita gunakan karena ada energi listrik. Dengan energi listrik tersebut, akhirnya benda-benda elektronik kita bisa bekerja dengan sebaik mungkin. Dari manakah energi listrik ini berasal? Nah, energi listrik ini berasal itu dari pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga matahari, ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, jadi dari pembangkit tenaga listrik tadi ini, listrik tadi itu timbul, kemudian disalurkanlah ke rumah-rumah kita nih melalui jaringan-jaringan kabel. Ya, kamu lihat ya di depan rumah itu banyak-banyak kabel. Nah, itu adalah untuk mengalirkan listrik yang ada di rumah kita sehingga seluruh barang elektronik yang ada di rumah kita itu bisa menyala dan bisa kita gunakan. Coba bayangkan kalau satu hari saja kita tidak bisa menggunakan listrik mati, 1 jam saja listrik mati, kita akan kalang kabut. Kenapa? Semua peralatan elektronik kita itu bergantung dengan listrik. Jadi kalau listrik mati, maka semua aktivitas kita akan mati. Begitu juga misalnya HP nih, kita punya HP secanggih apapun, kalau nggak ada baterainya maka tidak bisa
digunakan. Nah, karena semakin banyaknya manusia yang ada di bumi ini, para ilmuwan itu akhirnya memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menemukan sumber energi listrik yang baru. Nah, selama ini kan mungkin sumber energi listrik itu dari barang tambang, yaitu dari batu bara. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mencari sumber energi listrik yang baru? Nah, ada yang membuat dari air, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Dan yang ada di video itu salah satu sumber energi alternatif, ya, namanya sumber energi alternatif. Itu adalah melalui panas bumi. Jadi di video itu ada sebuah berita, yaitu ada di daerah Sarula, yaitu ada di daerah Tapanuli Utara sana, di Sumatera Utara. Nah, dan sekarang ini sedang dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, tenaga panas bumi ini tadi yang membangkitkan atau membuat atau memutar generator listrik dan bisa menghasilkan energi listrik yang sangat banyak. Nah, ini salah satu sumber energi alternatif yang kita punya dan harus kita jaga dan harus kita rawat. Jangan sampai kita melakukan pemborosan dalam menggunakan listrik. Kenapa? Jikalau kita melakukan pemborosan dalam menggunakan listrik, tentunya pasti biaya listrik kita semakin mahal. Kemudian pengeluaran kita semakin mahal juga. Apalagi ayah dan ibu kita nih, lagi musim-musim corona, listriknya bayarnya mahal kan. Jadi kita harus juga berhemat energi listrik. Jangan sampai kita boros. Misalnya kalau kita nonton TV nih, kalau sudah tidak kita tonton maka kita harus matikan TV-nya. Kalau kipas angin sudah tidak kita gunakan, harus kita matikan. Jangan kita biarkan kipas angin itu hidup begitu saja tanpa ada yang menikmatinya. Nah, itu salah satu cara kita menghemat listrik. Dan memang kita ini sebagai warga negara ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan listrik yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, saya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir video yang kedua itu bercerita tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu sangat banyak sekali ya suku, bangsa, budayanya, adat istiadatnya. Mulai dari Aceh sampai Papua itu berbeda sekali budayanya. Ada misalnya orang Aceh nih, suku Aceh, beda budayanya dengan suku Batak. Suku Batak beda budayanya dengan suku Melayu. Melayu juga beda suku budayanya dengan orang dari Sumatera Barat atau suku Minang. Dan setiap suku-suku ini mempunyai ciri khasnya masing-masing, mulai dari pakaiannya, mulai dari tariannya, alat musiknya, senjata tradisionalnya, dan adat istiadatnya yang ada di setiap sukunya. Misalnya di suku Melayu, kita ini kan tinggal di Riau, yang kebanyakan kita itu suku Melayu. Suku Melayu dengan suku Minang itu mempunyai adat istiadat yang sangat berbeda. Jadi jangan disamakan nih. Jangan kita paksa orang suku Minang untuk mengikuti adat suku Melayu. Begitu juga jangan kita paksa orang Melayu untuk ikut adat istiadat suku Minang. Ini tidak boleh. Artinya apa? Kita tidak mempunyai toleransi antar sesama kita. Nah, kita sebagai seorang anak bangsa berkewajiban untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Makanya ada istilah kata Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu. Misalnya Ustaz ini suku Jawa, jangan paksakan Ustaz untuk ikut suku Melayu misalnya, atau berbudaya Melayu. Tidak boleh. Kita harus bisa membaur dan menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Makanya kita harus saling mengerti dan harus mempunyai sikap toleransi di antara kita. Jangan sampai kita menjadi merasa kita lebih bagus daripada orang lain, tidak. Nah, salah satu cara untuk kita bisa berbaur dengan orang lain itu yaitu misalnya dengan cara bergotong royong. Nah, gotong royong ini termasuk kegiatan positif yang bisa menyatukan kita semua. Mulai dari yang besar, yang kecil, yang dari suku Melayu, Minang, Jawa. Ketika kita gotong royong, saling kerjasama, maka akan terbentuklah sebuah kesatuan dan persatuan, yang mana persatuan dan kesatuan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara kita. Sehingga kita harus menjaga betul nih persatuan kita, jangan sampai kita mau dipecah belah oleh orang lain. Nah, saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan berkaitan dengan ringkasan materi dari tema 1, 2 dan 3. Jikalau ada pertanyaan silakan kirim ke kolom komentar kita. Baiklah, demikian dari Ustaz, lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.